Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 12 yaitu peran pelanggan dalam layanan. Sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ferdi Gunawan serta rekan saya Putri Pratama. Oke, di slide selanjutnya ini ada 4 topik yang dibahas. Yang pertama, pentingnya pelanggan dalam pembuatan layanan. Yang kedua, peran pelanggan. Yang ketiga, teknologi layanan diri sendiri dalam partisipasi pelanggan. Dan yang keempat, strategi untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Pelanggan sebagai pencipta dan penengah nilai layanan. Dalam perekonomian saat ini, pelanggan memainkan peran yang semakin aktif dalam penciptaan nilai layanan dan menciptakan lebih banyak dari yang pernah mereka miliki sebelumnya. Nilai yang digunakan muncul untuk pelanggan saat mereka menikmati dan terus menciptakan dan membentuk berbagai bentuk nilai, misalnya nilai sosial dan komunikasi, nilai penggunaan produk dari barang yang mereka beli, kebugaran dan kesehatan yang lebih besar, transportasi yang nyaman ke tempat yang mereka inginkan, dan akomodasi dengan harga terjangkau di tempat yang mereka inginkan. Pentingnya pelanggan dalam pembuatan layanan. Oke, pentingnya pelanggan dalam pembuatan layanan. Partisipasi pelanggan pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari dalam semua situasi layanan. Layanan, tindakan, atau pertunjukan sering diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Selanjutnya ada rekan pelanggan. Dalam banyak konteks layanan, pelanggan menerima dan atau membuat layanan secara bersamaan dengan pelanggan lain atau harus menunggu giliran saat pelanggan lain dilayani. Rekan pelanggan dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan pelanggan dan persepsi kualitas. Peran pelanggan. Oke, peran pelanggan. Bagian berikut membahas secara lebih rinci 3 peran utama yang dimainkan oleh pelanggan dalam layanan co-creation and delivery. Pelanggan sebagai sumber daya produktif, pelanggan sebagai kontributor kualitas, kepuasan dan nilai, dan pelanggan sebagai pesaing. Pelanggan sebagai sumber daya. Beberapa pakar manajemen menyarankan agar batas organisasi diperluas untuk mempertimbangkan pelanggan sebagai bagian dari sistem layanan. Dengan kata lain, jika pelanggan menyumbangkan upaya, waktu, atau sumber daya lain untuk proses produksi layanan, mereka harus dianggap sebagai bagian dari organisasi. Pelanggan sebagai kontributor kualitas, kepuasan, dan nilai. Peran lain yang dapat dimainkan pelanggan adalah kontributor untuk kepuasan mereka sendiri, kualitas tertinggi, dan nilai layanan yang mereka alami. Partisipasi pelanggan yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan bahwa kebutuhan terpenuhi dan bahwa manfaat yang dicari pelanggan benar-benar tercapai, terutama untuk layanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kebugaran pribadi, dan penurunan berat badan, di mana hasil layanan yang sangat tergantung pada partisipasi pelanggan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Pratama. Baik, peran pelanggan yang terakhir adalah pelanggan sebagai pesaing. Peran ketiga yang dimainkan oleh pelanggan layanan adalah dari pesaing potensial. Jika pelanggan layanan mandiri dapat dipandang sebagai sumber daya perusahaan atau sebagai karyawan parsial, mereka juga dapat melakukan sebagian atau seluruhnya layanan untuk diri mereka sendiri dan tidak memerlukan penyedia sama sekali. Dengan demikian, pelanggan dalam arti tertentu adalah pesaing dari perusahaan yang memasok layanan, misalnya perawatan anak, perawatan rumah, atau perbaikan mobil, atau dia bisa meminta orang lain untuk menyediakan layanan untuk mereka. Nah, jadi di sini itu pelanggan itu tidak membutuhkan sebuah layanan atau jasa karena mereka menganggap dirinya itu bisa melakukan itu sendiri gitu loh. Nah, dengan adanya pelanggan yang seperti itu, bagi perusahaan itu pelanggan memainkan perannya sebagai pesaing. Sekarang kita akan memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu teknologi layanan diri sendiri dalam partisipasi pelanggan. Yang pertama ada proliferasi SST baru.
Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah memungkinkan pengenalan berbagai teknologi layanan mandiri. Teknologi ini berkembang pesat karena perusahaan melihat penghematan biaya, potensial, dan efisiensi yang dapat dicapai. Potensi pertumbuhan penjualan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Jadi, di sini tuh saya akan memberikan beberapa contoh teknologi layanan mandiri yang tersedia bagi konsumen. Contohnya di sini tuh ada ATM, check-in maskapai, check-in dan check-out hotel, penyewaan mobil otomatis, pengajuan otomatis klaim hukum, mesin taruhan otomatis, perangkat lunak persiapan pajak, perbankan online, registrasi kendaraan online, lelang online, pelacakan paket, belanja internet, asuransi online, pelatihan dan pendidikan online. Yang kedua, ada penggunaan pelanggan SST. Beberapa SST mendaftar ATM sebelumnya. Pemesanan online dan check-in maskapai telah sangat sukses dianut oleh pelanggan untuk manfaat yang mereka berikan dalam hal kenyamanan, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan. Selain itu, perusahaan juga mempunyai manfaatnya, yaitu penghematan biaya dan pertumbuhan pendapatan. Juga dapat menghasilkan SST yang berhasil. Lainnya, kios tiket, pesawat terbang, pemilihan mandiri bahan makanan yang kurang cepat diterima oleh pelanggan. Jadi selain perusahaan mendapatkan manfaat, pelanggan itu juga mendapatkan manfaatnya, seperti dia lebih mudah menerima apa yang dia inginkan, terus kayak lebih cepat, habis gitu kayak ya pokoknya bisa memuaskan pelanggan seperti itu. Dan yang ketiga adalah sukses dengan SST. Perusahaan-perusahaan ini telah berhasil karena menawarkan manfaat yang jelas kepada pelanggan. Manfaatnya dipahami dengan baik dan dihargai dibandingkan dengan alternatifnya mode pengiriman dan teknologi ramah pengguna dan dapat diandalkan. Nah, selain itu, pelanggan memahami peran mereka dan memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi. Dari segi perspektif strategis, penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan terus bergerak, SST sebagai mode pengiriman. Nah, di sini itu contohnya perusahaan yang sukses dengan layanan mandirinya mereka itu adalah Amazon.com dan Cisco System. Oke, sekarang kita akan memasuki topik pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, ialah strategi untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Yang pertama ada tentukan peran pelanggan. Dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi keterlibatan pelanggan dalam layanan co-creation dan pengiriman, organisasi pertama-tama menentukan jenis partisipasi apa yang diinginkan dari pelanggan, apa yang mampu dilakukan pelanggan, dan bagaimana pelanggan ingin berpartisipasi. Di sini contohnya layanan yang ingin menentukan peran pelanggannya dengan menghadirkan kehadiran pelanggan, itu kayak misalnya konser dan perjalanan maskapai. Jadi layanan itu kan kalau tidak ada kehadiran pelanggan itu tuh tidak akan menjadi sebuah apa-apa gitu loh. Jadi kalau sepi itu kan kayak ya udah kayak nggak ada yang nonton gitu kan, buat apa. Jadi peran pelanggan di sini itu dia hadir di layanan yang dia pilih, yang dia beli itu. Atau mungkin ada pelayanan yang mengharuskan pelanggan untuk membuat hasil layanan. Contohnya itu seperti pelatihan kebugaran. Jadi di sini kita itu ikut pelatihan kebugaran kan. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari pelatihan kebugaran itu? Pastikan tubuh kita yang bugar atau yang ingin kita dapatkan. Nah, itu tuh yang menjadi kayak senjatanya mereka gitu loh, untuk menunjukkan ini loh pelangganku, kalau ikut pelatihan di aku tuh jadi bugar badannya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada merekrut, mendidik, dan menghargai pelanggan. Setelah peran pelanggan didefinisikan dengan jelas, organisasi dapat berpikir dalam hal memfasilitasi peran itu. Jadi seperti halnya karyawan, partisipasi pelanggan dalam layanan co-creation and pengiriman akan difasilitasi ketika yang pertama pelanggan memahami peran mereka dan bagaimana mereka diharapkan untuk hal tersebut. Yang kedua, pelanggan dapat melakukan seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, pelanggan menerima hadiah yang dinilai untuk melakukan seperti yang diharapkan. Nah, melalui cara yang seperti itu, organisasi atau perusahaan juga akan mengurangi ketidakpastian yang melekat terkait dengan kualitas dan waktu yang tidak terduga dari partisipasi seorang pelanggan. Dan topik pembahasan kita yang terakhir adalah kelola bauran pelanggan.
Pelanggan sering berinteraksi satu sama lain dalam proses pengiriman dan konsumsi layanan. Tujuan strategis penting lainnya adalah manajemen yang efektif dari campuran pelanggan yang secara simultan mengalami layanan. Jadi di sini aku ngambil contoh restoran ya. Jika sebuah restoran memilih untuk melayani dua segmen selama jam makan malam yang tidak sesuai dengan masing-masing, misalnya ada mahasiswa lajang yang ingin berpesta di restoran tersebut dan ada keluarga dengan seorang anak kecil yang ketika mereka mengunjungi restoran tersebut, mereka kan pasti menginginkan untuk mendapatkan situasi yang tenang. Nah, mungkin bahwa kedua kelompok itu kalau digabungkan dalam satu tempat yang sama itu nggak mungkin gitu loh, kayak nggak bisa. Nah, tentu saja restoran itu tuh harus melakukan sebuah pengelolaan segmen. Nah, kayak misalnya mereka itu bisa ditempatkan di tempat yang berbeda tapi tetap dalam satu restoran. Kayak misalnya ini di ruangan yang sebelah sini tapi yang mahasiswa itu yang emang tempatnya buat anak-anak muda, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.